Pasar Rebo ini. Pasar Rebo Jakarta. Lampu merah. Lampu merah Pasar Rebo. Lampu merah Ragunan. Lampu merah Ragunan. Alhamdulillah udah nyampe kerjaan Jakarta dengan aman dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi tentang berwudu saat kita mau berangkat kerja dari rumah atau pulang kerja dari tempat kerjaan ke rumah. Belajar dan usahakan serta sempatkan kita untuk berwudu sebelum berangkat kerja. Begitu juga kalau pulang kerja kita sempatkan untuk berwudu dulu. Dalam perjalanan apabila merasa batal, ya kita usahakan kalau bisa cari tempat wudu. Nyari masjid-masjid di pinggir jalan atau pom bensin atau musola. Kita mampir sejenak untuk berwudu,
kemudian melanjutkan perjalanan. Ini kalau sempat, tapi kalau tidak sempat ya tidak masalah. Terus jalan sampai ke tempat kerjaan. Di samping itu, satu langkah keluar dari rumah dalam perjalanan, kita harus selalu senantiasa zikrullah, mengingat Allah. Zikir apa aja? Misalnya zikir la ilaha illallah. Kalau udah capek atau bosan zikir itu, kita ganti Allahu Akbar atau Subhanallah atau sholawat, terserah. Yang penting jangan sampai berhenti. Bisa juga beralih ke surat-surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, ayat kursi, dan lain-lain yang bisa kita hafal ayat-ayat tersebut. Terus sepanjang perjalanan itu kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Caranya dengan berzikirullah atau membaca surat-surat pendek. Kalau kita lupa, kita ingatkan lagi, kita baca lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi, kita baca lagi. Bacanya variasi, terserah, seenak kita, sebisa kita. Mau sholawat, surat pendek, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, atau yang kita hafal. Terus muter. Bosan ini ganti yang lain, bosan ini ganti yang lain, sampai ke tempat tujuan. Insya Allah itu bermanfaat. Usahakan dan istiqomahkan. Kalau tentang dalam perjalanan sering zikir atau baca surat-surat pendek, alhamdulillah mungkin udah nggak kehitung ya, puluhan tahun lah, udah lama itu. Sejak almarhum ibu saya meninggal, itu udah dimulai itu. Kadangkala dalam perjalanan itu ngirim doa Al-Fatihah ke orang tua almarhum ibu. Sejak itu sampai sekarang istiqomahkan. Saat itu wudhu belum. Kalau wudhu diistiqomahkan baru 2 tahun ini, tahun 2020. Nah itu udah mulai diistiqomahkan itu. Berawal dari sebelum tidur wudhu dulu, setiap mau tidur wudhu, lama-lama nanti akan meningkat. Mau berangkat kerja wudhu, pulang kerja wudhu, dan akan meningkat lagi, akan menjadi daimul wudhu. Tiap saat kalau batal wudhu, nggak peduli kemanapun, dimanapun, keluar rumah atau dalam rumah, sekiranya batal ambil wudhu. Dikisahkan Rasulullah SAW berada di sebuah masjid. Tiba-tiba Rasulullah bertayamum di tempat. Para sahabat yang melihatnya
keheranan dan penasaran bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah bertayamum sedangkan jarak wudhu dari tempat Rasulullah sangat dekat, kurang lebih sekitar 6 meter?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan tersenyum, "Memang benar, sahabatku, jarak wudhu dekat. Tapi apakah menjamin umurku dalam setiap langkah menuju ke tempat wudhu?" Sambil berdiri, Rasulullah menuju ke tempat wudhu untuk menggantikan tayamum tersebut. Subhanallah, Rasulullah betul-betul sangat ketat disiplin tentang menjaga daimul wudhu, wudhu yang berkekalan, wudhu yang terus menerus. Begitu juga kita berzikrullah, nanti lama-lama meningkat. Diawali dulu berangkat kerja, pulang kerja, selama di perjalanan kita berzikrullah atau membaca ayat-ayat pendek, ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa. Nanti akan meningkat di mana aja kita akan berzikrullah, zikrullah dalam hati. Nanti kalau udah tembus ke hati, ke rasa, ini terasa nih, bukan hanya lisan, hati yang zikir. Nanti sekujur tubuh itu akan ikut berzikir. Ya nanti dirasakan sendiri kalau sudah mengistiqomahkan zikrullah. Rasanya itu nikmatnya luar biasa. Zikirnya udah kerasa, jadi sekujur tubuh itu ikut berzikir. Demikian sedikit berbagi. Kalau manfaat silakan dipakai, kalau tidak manfaat abaikan, nggak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.